membahas materi yang berjudul Keberagaman Ras dan Etnik di Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Rahmat MPD. Melalui video ini kami berharap teman-teman dapat memahami makna keberagaman serta bagaimana kita bisa menjaga persatuan di tengah segala perbedaan. Yuk kita simak pembahasannya. 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, kuat, dan terus melaju. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terbentang luas dengan ribuan pulau dan juga jutaan penduduk yang hidup saling berdampingan. Setiap daerah memiliki bahasa, adat, budaya, serta ciri khas yang berbeda-beda. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia unik dan istimewa di mata dunia. Di balik perbedaan itu tersimpan nilai persatuan yang kuat karena perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk saling melengkapi. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu ras dan etnik. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri seperti fisik, bentuk rambut, dan wajah. Pertama, ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid ini memiliki beberapa ciri sebagai pembeda, seperti warna kulit yang kuning langsat atau kecoklatan. Teman-teman juga bisa mengamati pada bagian wajah yang biasanya berbentuk bulat dengan mata yang berukuran besar. Ras ini tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Jenis ras ini masih terbagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu yang terdiri dari suku Batak, Toraja, dan juga Dayak. Lalu ada juga Deutero-Melayu yang terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ras kedua yang ada di Indonesia adalah ras Melanosoid yang memiliki ciri berupa kulit cenderung gelap. Selain itu, ras ini juga bisa dibedakan dari rambut keriting, bentuk bibir yang tebal, serta tubuh yang tinggi. Ras ini banyak tersebar di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ada ras Asiatik Mongoloid yang juga menjadi bagian dari penduduk Indonesia. Ras ini dimiliki oleh orang-orang Tionghoa, Korea, dan juga Jepang. Ada beberapa ciri yang bisa teman-teman amati untuk bisa membedakan ras yang satu ini, yaitu bentuk wajah opal, kulit kuning langsat, serta mata yang sipit. Jenis ras ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak memiliki satu wilayah tertentu yang ditinggali. Masuknya ras ini ke Indonesia karena adanya pengaruh dari para pedagang Tiongkok yang datang dan menetap. Karena tersebar di berbagai wilayah, umumnya ras ini akan membentuk sebuah perkumpulannya sendiri. Lalu, yang terakhir adalah ras Kaukasoid yang tersebar cukup luas di Indonesia. Jenis ras ini mulanya berasal dari keturunan Timur Tengah, India, Australia, Eropa, dan Amerika. Kelompok ras ini tersebar di banyak daerah, seperti di Sumatera Utara yang terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Selain itu, jenis ras ini juga banyak ditemukan di Surabaya, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Ras ini memiliki ciri berupa badan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, serta hidung mancung. Tersebarnya 4 jenis ras tersebut terjadi bukan begitu saja, tapi ada faktor yang mempengaruhi. Namun dari semua faktor, kondisi alam dan letak yang strategislah yang membuat banyak ras datang dan menetap. Sedangkan etnik atau suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki budaya, bahasa, dan adat yang sama. Jadi ras itu lebih ke fisik, sedangkan etnis itu lebih ke budaya dan identitas sosial. Indonesia terdiri dari sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data BPS sendiri, separuh atau 50% dari suku bangsa di tanah air adalah suku Jawa. Sisanya suku-suku yang mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa seperti suku Makassar Bugis 3,68%, Batak 2,04%, Bali 1,88%, dan Aceh 1,4%, dan suku lainnya. Berikut ini adalah beberapa suku-suku di Indonesia dan kebudayaannya. Yang pertama, suku Jawa. Suku Jawa mendiami wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa dengan beberapa macam dialek
seperti dialek Semarang, Surakarta, dan Surabaya. Mata pencaharian masyarakat suku Jawa cukup bervariatif, mulai dari petani, industri, hingga sektor jasa. Yang kedua, suku Sunda. Selanjutnya ialah suku Sunda. Suku ini menempati hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku Sunda terbagi menjadi dua, yaitu Sunda Priangan dan Sunda Banten. Ciri khas dari suku Sunda dapat dilihat dari bahasa, bentuk rumah, sistem kekerabatan, dan kesenian. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Yang ketiga, suku Betawi. Suku Betawi menempati wilayah DKI Jakarta dan merupakan penduduk asli daerah tersebut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi yang dialek yang dipengaruhi budaya Cina, Arab, dan Eropa. Yang keempat, suku Baduy. Ini merupakan sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam yang masih alami, dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini. Yang kelima, suku Tengger. Suku Tengger adalah sebuah suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya bertempat tinggal di sekitar daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Suku yang paling dekat dengan suku Tengger adalah suku Jawa. Akan tetapi ada perbedaan dari keduanya, terutama pada bentuk kebudayaannya. Yang keenam, suku Aceh atau Gayo. Aceh merupakan wilayah yang pertama kali dimasuki ajaran Islam. Oleh karenanya, daerah ini memiliki sebutan Serambi Mekah. Suku bangsa Aceh terdiri atas Gayo dan Aceh itu sendiri. Yang ketujuh, suku Batak. Suku Batak mendiami wilayah Sumatera Utara dan terbagi atas Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Karakteristik budaya Batak yakni adanya marga. Biasanya, marga orang Batak terlihat dari nama yang digunakan, seperti Akbar Tanjung berarti bermarga Tanjung, atau Abdul Haris Nasution berarti bermarga Nasution. Yang kedelapan, suku Minangkabau. Suku Minangkabau menempati wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sering disebut suku bangsa Padang. Karakteristik dari tata kehidupan sosial budaya suku Minang terlihat dari bentuk rumah penduduknya yang dinamakan rumah gadang. Yang kesembilan, suku Dayak. Di Kalimantan, suku bangsa yang utama ialah Dayak. Penduduknya menggunakan bahasa Dayak. Mereka terkenal sebagai pengayam kulit rotan. Hasil kerajinan suku Dayak banyak tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti tikar, keranjang, dan topi. Yang ke-10 ada suku Bali. Sesuai dengan nama pulaunya, suku Bali menempati Pulau Bali. Tata budaya masyarakat suku Bali banyak diwarnai oleh pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Masyarakat Bali mengenal sistem kasta, sebuah sistem yang dianut oleh mereka yang memeluk agama Hindu. Kasta tertinggi ke terendah terdiri atas Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang ke-11 ada suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang menetap di Papua bagian selatan. Mereka terkenal dengan keoletannya membuat ukiran patung. Seni tersebut cukup terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Suku Asmat banyak tinggal di rumah-rumah panggung yang dinamakan taisem. Pemimpin suku Asmat dianggap sederajat dengan warga-warga lain. Namun, ia harus lebih pandai dan ahli dalam suatu aktivitas tertentu. Yang ke-12 ada suku Dani. Suku Dani banyak mendiami di wilayah pegunungan Jayawijaya. Suku ini memiliki tradisi unik yang disebut bakar batu. Yang ke-13 ada suku Arpak. Suku lainnya yang ada di Papua ialah suku Arpak. Suku bangsa tersebut banyak menetap di Anggi Manokwari. Yang ke-14 ada suku Ambon. Suku Ambon mendiami Provinsi Maluku. Suku ini dikenal aktif melaut karena kondisi geografis di wilayah Maluku berupa kepulauan. Ciri khas suku Ambon adalah penggunaan alat musik pipa. Pipa mirip dengan gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang ke-15 ada suku Ternate. Suku Ternate banyak menetap di wilayah Pulau Ternate, Pulau Tok Obi, atau Pulau Bacan. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan.
Yang ke-16 ada suku Minahasa. Suku ini cukup terkenal dan mendapat sebutan orang Manado. Suku Minahasa mendiami seluruh wilayah Sulawesi bagian utara. Yang ke-17 ada suku Toraja. Suku Toraja banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Suku tersebut terkenal dengan budayanya yang menyimpan jenazah dalam gua-gua tebing. Yang ke-18 ada suku Bugis. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis yang jumlah populasinya 2,7% dari populasi Indonesia. Suku Bugis mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ke-19 ada suku Sumbawa. Suku Sumbawa atau biasa disebut dengan Tau Samawa adalah salah satu suku di Provinsi NTB. Sumbawa terkenal akan keindahan alam dan tanah yang berbukit-bukit. Penduduk asli Sumbawa merupakan campuran dari berbagai daerah, khususnya Kepulauan Sunda Kecil. Dari pencampuran darah antara pendatang dan penduduk asli, berdirilah beberapa kerajaan seperti Utan Kadali, Tangko, dan Taliwang. Yang ke-20 ada suku Sasak. Suku Sasak Lombok adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Dan yang ke-21 ada suku Madura. Populasi suku Madura banyak dari Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Letak Pulau Madura sendiri berada di ujung utara wilayah Jawa Timur. Saat ini antara Pulau Madura dan Jawa sekarang ini telah terhubung dengan adanya jalan tol jembatan Suramadu. Keberagaman ras dan etnik memberikan kita banyak manfaat. Yang pertama, menjadi sumber kekayaan budaya. Bayangkan berapa banyak bahasa daerah, musik, tarian, dan tradisi yang memperindah identitas bangsa kita. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Dari percampuran budaya, lahir makanan, seni, dan gaya hidup baru. Teman-teman, keberagaman bukan alasan untuk kita berpisah, melainkan kesempatan untuk bersatu. Bhinneka Tunggal Ika ibaratkan pelangi, warnanya berbeda-beda, tapi justru keindahannya muncul karena perbedaan itu. Mari kita jaga persaudaraan, kita rawat keberagaman, dan kita tunjukkan bahwa Indonesia kuat karena perbedaan yang berpadu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa sebarkan toleransi dan jadilah generasi yang menghargai keberagaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.